Ibu Martini adalah seorang ibu yang menderita penyakit tumor di bagian perutnya. Tumor yang tumbuh selama 5 tahun tersebut membuat Ibu Martini sulit untuk berjalan. Siapapun mungkin tak tega melihatnya, terlebih buah hatinya. Endang, putra Ibu Martini ini rela kehilangan pekerjaannya demi untuk merawat ibunda tercinta. Keterbatasan ekonomi membuat Ibu Martini tidak dapat berobat. Jangankan untuk membeli obat, untuk makan sehari-hari saja ia tak mampu. Dan di sisa hidupnya, beliau hanya berharap dapat sembuh dari penyakitnya agar tidak menyusahkan orang-orang tersayang yang dengan tulus merawatnya. Mak, diundang bawa singkong buat makan nanti. Iya nak, memang kita nggak punya, maka dapat air singkong ya alhamdulillah. Ingin ku lepas keluh. Pada nggak makan puasa. Akui semua dosaku, Kita sehat ya ngobatin meski kita. tersipu Alhamdulillah. tertunduk malu. Ini menjadi 2 hari ini. Jiwa dan hati tertutup debu akal, ku terkurung nafsu, ketaatanku tertimbun penuh. Jadi ibu makan ini diparut dulu. Iya, Pak itu di apa namanya yang bolongan gede-gede itu. Ya. Pak dikukus. Tutupi Habis dikukus ya udah ditaruh dimakan berdua. Makan berdua. Ya kadang-kadang kalau nggak ada ya sambal doang, ya nggak ada ya udah dikasih pemulung. Mana yang kasih pemulung Tong? Jadi pemirsa, catatan Olga, ibu bilang kalau ibu nggak punya duit, ibu nggak punya makanan, dia malah dapatnya dari pemulung. Iya. Ingat pemirsa catatan Olga, pemulung aja masih mau berbagi sama Masih kita. mana Tong tadi Tong? Ambil Tong. Ya, saya mohon buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada yang mempunyai begitu banyak rezeki, kasihlah, bantulah ibu ini untuk supaya bisa berobat. Malu kita dengan pemulung yang mau memberikan makanannya kepada ibu. Masa orang yang punya duit tidak mau memberikan rezekinya? Saya cuma mengingatkan, kita hidup di dunia harus saling sayang, menyayangi, cinta, mencintai. Karena kalau kita udah meninggal, kita tidak akan bawa apa-apa. Yang dibawakan ibadah kita, amal kita, dan perbuatan kita. Ibu, nanti ya, nanti sama tim dari PD Production, kalau saya nggak sempat, ibu ke rumah sakit, Nah, biar dicek semuanya, kenapa dan ada apa. iya. Kalau Allah izinin diangkat penyakitnya, mudah-mudahan ibu bisa sembuh. Nah, Ya minimal ibu udah tahu bahwa penyakit ibu apa. Selama ini pemirsa catatan Olga, iya amin. ibu tidak pernah ke dokter sama sekali. Nah, Jadi dia pun tidak tahu penyakitnya apa. Hari ini saya Olga Saputra bersama tim saya ingin memberikan yang terbaik pastinya kepada orang-orang yang saya kasihanin, yang saya sayangi, yang saya cintai. Ya, iya Nak. ya Bu, Iya, saya bawa ibu nanti ke dokter iya biar kok baik. biar cepat baik. Iya, Gak ada penyakit yang Amin. gak bisa sembuh Bu. Kalau Allah izinin sembuh bisa sembuh. amin. Ya Bu, Iya. ibu harus semangat. Jangan lupa untuk berdoa Bu. Berdoa Allah kan pengen aja dengar doanya Bu. malam. Ya. Iya. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Pemirsa catatan Olga, kita berdoa sama-sama semoga ibu cepat sembuh. Siapapun yang mendapatkan penyakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya sama Allah. Ya Allah.
Ya Allah ya Tuhanku, angkat penyakitnya, Ini sahabat malam saya itu. sembuhkan ibu dari penyakitnya ya Allah. Iya. Pemirsa catatan Olga, saya juga salut dengan anaknya Endang. Iya. Begitu luar biasa, dia mau Ngurusin orang tua. ngurusin orang tua. Iya. Lebih baik dia. Ketulusan hatinya dia nggak makan pemirsa yang membuat sehari. ibu menjadi semangat, menjadi kuat menjalani hidup pemirsa. Sekali lagi terima kasih banyak. Jangan lupa untuk sayangi kedua orang tua kita. Karena kalau kita sayang sama kedua orang tua kita, insya Allah itu menjadi berkah buat kita. Jangan menyakiti hati orang tua kita. Ikuti apa kemauan orang tua kita. Itu yang terbaik pastinya. Ampuni aku, menangisku bertobat padamu. Aku manusia. Saya mau nganterin ibu ke dokter, ya, karena ibu nggak pernah ke dokter katanya. Kasihan kan? Mudah-mudahan ibu cepat sembuh ya. Saat ku tak berdaya, terlelap dalam cinta. Mungkinkah ku bertahan jalani waktu yang indah. Sudah Segala yang ada dalam hidupku, ku sadar. Siapa namanya ibu? Siapa? Murtini. Umur berapa ibu? Umur berapa? 59. 59. Kenapa ini perutnya? Iya, tahu gede Udah mulai aja. kapan? Udah berapa tahun yang lalu? Udah setahun ada? Hah? Tahun? 5 tahun. Dalam setiap langkah hidupku, hanya Kau, Tuhanku. Kalau boleh tahu apa sakitnya? Kemungkinan ini keganasan di ovarium. Karena ini sudah besar sekali, otomatis memang harus dilakukan tindakan operasi. Karena sepertinya sudah berjalan kemana-mana. Ini dari UGD ini akan kita konsulkan ke bagian kebidana. Oke, harus di USG, periksa darah, periksa jantung, foto semuanya lengkap. Tindakan dia siap untuk operasi, kita langsung tindakan.
Makasih ya Olga ya, sudah percaya untuk bawa pasien tubuh ini ke rumah sakit Rawamangun. Emang biayanya kira-kira tuh berapa sih Bu kalau untuk mengeluarkan penyakit maksudnya apa Bu yang diderita sama Bu Mut ini kira-kira? Kira-kira ya, kalau seharusnya kan lihat keadaan pasiennya dulu ya. Ini mau operasinya serumit apa gitu. Tapi kalau memang operasi besar, itu di atas 10 juta. Di atas 10 juta. Oke Bu, kira-kira tim dokternya udah disiapkan atau gimana Bu? Sudah disiapin. Boleh kita tanya-tanya sedikit Bu? Saya panggilkan ya. Iya. Iya, ini saya kenalin, ini tim dokternya Rumah Sakit Rawamangun, dengan Dokter Nur Hidayat. dan Dokter Sari. Ya, salam kenal Pak Dokter. Saya Olga Syaputra. Ini sahabat saya Tara Budiman. Kita dari catatan si Olga. Ya. Gimana Pak kalau boleh tahu? Agak cukup lumayan rumit? Ya, diperkirakan ibu ini menderita kista ovarium yang besar. Secara kedokteran dikenal sebagai kista ovarium permakna. Kelihatannya sih tidak ada tanda ganas ya, mudah-mudahan bukan ke arah kanker ya. Jadi operasinya memang operasi besar karena ini juga harus melibatkan dokter bedah kalau memang ada ditemui pelekatan dengan usus atau dengan organ-organ yang lainnya. Ya. Jadi keberhasilan operasi ini tergantung dari jenis kistanya dan juga tingkat kesulitan pada saat operasinya, apakah ada pelekatan. Kira-kira tuh penyebabnya? Itu karena tumor jinak sebetulnya, tumor jinak di indung telur. Ya udah Bapak dokter yang ganteng-ganteng, cakep-cakep. Ibu terima kasih banyak. Mudah-mudahan berkah hari ini. Amin. Ya kalau nggak ada kayak begini kan catatan Olga, saya nggak mungkin bisa ketemu sama ibu dan bisa ke rumah sakit sini. Ya benar nggak Bu? Iya. Makasih banyak. Iya Bapak. Amin. Sama-sama. Mudah-mudahan ibu sehat, baik ibu. Ya. Cepat diangkat. Amin. Jagain mak lo, ya tungguin. Ini anaknya satu-satunya katanya Bu. Ya baru. Makasih doang, cium dong. Nggak bercanda. Ya, saya mau pulang ya, karena ada urusan lagi. Bu, ini ibu direkturnya. Ya, ya. Jadi ibu saya serahin sekarang urusannya sama ibu ini. Ya. Terima kasih ya. Ya, dalam makasih juga sama ibu direkturnya. Sama-sama ya Bu. Oke, pemirsa catatan Olga, hari ini hari yang sangat menyenangkan pastinya buat ibu dan anaknya. Karena insya Allah beberapa hari lagi ibu akan dioperasi dan mudah-mudahan hasilnya baik. Amin. Amin. Makasih Bu. Makasih ya Pak. Ibu terus cepat sembuh. Ibu sekali lagi makasih ya. Banyak kalau saya ikhlas kok udah. Tadi sih nggak berat kemarin. Sekarang udah ikhlas. Kita berdoa aja dah mudah-mudahan lancar. Itunya apa? Pastinya. Mudahan dokter-dokternya juga selamat. Hanya rezekinya.
Inilah detik-detik yang menegangkan untuk Ibu Martini dan keluarga. Saat ini Ibu Martini harus masuk ruang operasi untuk menjalani proses pengangkatan penyakitnya. Kegelisahan dan kecemasan tergambar dari raut wajah orang-orang yang menyayanginya. Hanya doa yang bisa mereka panjatkan agar proses operasi bisa berjalan lancar. Manusia bisa berencana, tetapi pemilik kehidupan inilah yang akan menentukan. Semoga Tuhan memberi keselamatan untuk Ibu Martini. Kecemasan juga begitu terlihat dari raut wajah Endang, anak satu-satunya Ibu Martini, saat ia menyaksikan dari kejauhan proses operasi sang ibu. Terlebih saat para dokter dan tim medis lainnya membawa Ibu Martini keluar dari ruang operasi. Rasa syukur para dokter dan semua pihak atas keberhasilan operasi Ibu Martini. Bila ku kenang jalan hidupku, betapa ku rasa kehadiranmu. Alhamdulillah operasi sudah berjalan lancar. Memang pada mulanya kita sudah memperkirakan bahwa operasi ini akan cukup sulit karena masanya cukup besar, mencapai seluruh rongga perut. Kemudian juga ada perlekatan dengan organ-organ reproduksi dan usus, ya. Tapi alhamdulillah bersama dengan tim dokter yang ada, dokter bedah, dokter anestesi, kita sudah berhasil untuk mengeluarkan masanya isu. Dan seperti yang dilihat tadi, ada benda diameter 30 sentian seperti bola besar dan cairan sekitar 22 liter. Banyak terima kasih ya. Mudah-mudahan Allah yang banyak. Amin. Segala karunia kasih-Mu, sadarku semua jangan lagi jauh dariku. Jangan pernah tinggalkanku yang kuasa. Seperti inilah keadaan Ibu Martini sebelum dioperasi, dan seperti inilah kondisi Ibu Martini setelah dioperasi. Ya Tuhanku, terimalah sujudku. Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dengan bersabar dan berserah diri pada Yang Kuasa, Tuhan akan selalu ada untuk hamba-hambanya yang selalu berdoa. Lah Kau beri rahmat-Mu, Kau